Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, keamanan, kenyamanan dalam belajar. Lingkungan pendidikan yang nyaman akan membuat anak nyaman pula dalam belajar. Dan sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan tekanan akan membuat anak sulit dalam menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Adakah perundungan di lingkungan sekolah? Dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Sekarang ini sering kita mendengar tentang adanya perlakuan bullying di lingkungan pendidikan baik dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa empati terhadap orang lain dan ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari yang lain. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan norma-norma agama dan tidak sejalan dengan etika sebagai seorang pelajar. Berikut ini penjelasan tentang bullying yang bisa saja terjadi di lingkungan sekolah. Penjelasan tentang bullying di lingkungan sekolah. Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang secara fisik atau psikologis. Perundungan ini sering terjadi di lingkungan sekolah, di mana pelaku bullying berusaha untuk menempatkan dirinya lebih berkuasa dari korban. Bullying dapat berdampak buruk terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sekitar, termasuk pada kesehatan mental dan prestasi akademik siswa. Kategori bullying di lingkungan sekolah. 1. Bullying fisik. Bentuk bullying yang paling jelas, seperti memukul, menendang, mendorong, atau tindakan kekerasan fisik lainnya. Dampaknya bisa berupa cedera fisik dan trauma psikologis. 2. Bullying verbal. Bentuk ini melibatkan hinaan, ejekan, julukan yang merendahkan, atau pelecehan verbal lainnya. Meski tidak menyakiti secara fisik, dampaknya bisa mengarah pada rasa rendah diri dan gangguan psikologis. 3. Bullying sosial. Juga disebut sebagai bullying relasional, ini mencakup tindakan yang merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang, seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan di depan umum. 4. Bullying cyber atau sering disebut cyberbullying. Menggunakan teknologi seperti media sosial, SMS, atau platform online lainnya untuk mengintimidasi, mengancam, atau mempermalukan seseorang. Dampaknya bisa meluas karena bisa dilihat oleh banyak orang dalam waktu singkat. Sebab terjadinya bullying. 1. Masalah dalam keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau kurang perhatian mungkin akan melampiaskan emosi negatifnya dengan cara merundung orang lain. 2. Pengaruh lingkungan. Lingkungan pertemanan yang buruk atau komunitas sekolah yang tidak peduli dapat memperkuat perilaku bullying. 3. Tekanan sosial. Anak-anak seringkali melakukan bullying untuk mendapatkan status atau dianggap keren oleh teman-temannya. 4. Kurangnya pendidikan tentang empati. Kurangnya pemahaman tentang perasaan orang lain dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Akibat bullying. 1. Korban. Stres, depresi, hingga trauma psikologis. Penurunan prestasi akademik. Rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Risiko mengembangkan masalah kesehatan mental jangka panjang, seperti gangguan kecemasan atau PTSD. 2. Pelaku, memiliki risiko tinggi terlibat dalam tindakan kriminal di masa depan. Kemungkinan mengembangkan masalah perilaku, seperti kecenderungan agresif atau antisosial. 3. Lingkungan sekolah, suasana sekolah yang tidak kondusif. Menurunnya rasa kepercayaan antar siswa dan guru. Keterbatasan dalam perkembangan sosial siswa. Cara menangani dan mencegah bullying di sekolah. 1. Edukasi dan sosialisasi. Mengadakan program pendidikan tentang bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghargai dapat membantu mencegah perilaku bullying sejak dini. 2. Pendekatan sekolah yang terpadu. Sekolah harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas, serta sistem untuk melaporkan dan menangani kasus bullying dengan cepat dan tepat. 3. Bimbingan dan konseling. Sekolah perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh korban, pelaku, dan siswa lain yang membutuhkan bantuan psikologis. Ini membantu menangani masalah secara mendalam, baik dari sisi korban maupun pelaku. 4. Membangun iklim sekolah positif, menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kerjasama, saling menghormati, dan keterbukaan. Guru harus berperan aktif dalam menciptakan iklim kelas yang positif dan aman. 5. Melibatkan orang tua. Kerjasama dengan orang tua sangat penting. Mereka perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan bullying dan didorong untuk membina komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka tentang pengalaman mereka di sekolah. Penting bagi setiap pihak di lingkungan sekolah untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa agar bullying dapat dihilangkan.
Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian, dan semoga kalian dapat menghindari segala perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.